Jad adalah seorang pria keturunan Yahudi. Di pertengahan hidupnya, ia memeluk agama Islam. Setelah bersyahadat, ia mengubah namanya menjadi Jadullah Al-Qurani. Jad pun memutuskan hidupnya untuk berkhidmat dalam dakwah Islamiyah. Dia berdakwah ke negara-negara Afrika dan berhasil mengislamkan jutaan orang. Dikutip dari republika.co.id. Sejatinya Ibunda Jadullah adalah Yahudi fanatik, seorang dosen di salah satu lembaga tinggi. Namun di tahun 2005, 2 tahun setelah kematian Jadullah, ibunya memeluk agama Islam. Ibunda Jadullah menuturkan putranya menghabiskan usianya dengan berdakwah. Dia mengaku telah melakukan beragam cara untuk mengembalikan putranya pada agama Yahudi, namun selalu gagal. "Mengapa seorang Ibrahim yang tidak berpendidikan dapat mengislamkan putraku?" ujar sang ibu terheran-heran. Sedangkan dia yang berpendidikan tinggi tak mampu menarik hati putranya sendiri kembali pada agama Yahudi. 50 tahun yang lalu di Prancis, Jad bertetangga dengan seorang pria Turki berusia 50 tahun. Pria tersebut bernama Ibrahim. Ia memiliki toko makanan yang letaknya di dekat apartemen tempat keluarga Jad tinggal. Saat itu usia Jad baru 7 tahun. Dia seringkali membeli kebutuhan rumah tangga di toko Ibrahim. Setiap kali akan meninggalkan toko, Jad selalu mengambil coklat di toko Ibrahim tanpa izin alias mencuri. Pada suatu hari Jad lupa tidak mengambil coklat seperti biasanya. Tiba-tiba Ibrahim memanggilnya dan berkata bahwa Jad melupakan coklatnya. Tentu saja Jad sangat terkejut karena ternyata selama ini Ibrahim mengetahui coklatnya dicuri. Jad tak pernah menyadari hal tersebut. Dia pun kemudian meminta maaf dan takut Ibrahim akan melaporkan kenakalannya pada orang tua Jad. "Tak apa, yang penting kamu berjanji tidak akan mengambil apapun tanpa izin. Lalu setiap kamu keluar dari sini, ambillah coklat. Itu semua milikmu," ujar Ibrahim. Jad pun sangat gembira. Waktu berlalu, tahun berubah. Ibrahim yang seorang muslim menjadi seorang teman bahkan seperti ayah bagi Jad si anak Yahudi. Sudah menjadi kebiasaan Jad, dia akan berkonsultasi pada Ibrahim setiap kali menghadapi masalah. Dan setiap kali Jad selesai bercerita, Ibrahim selalu mengeluarkan sebuah buku dari laci lemari, memberikannya pada Jad dan menyuruhnya membuka buku tersebut secara acak. Saat Jad membukanya, Ibrahim kemudian membaca 2 lembar dari buku tersebut kepada Jad dan memberikan saran dan solusi untuk masalah Jad. Hal tersebut terus terjadi hingga berlalu selama 14 tahun. Jad telah menjadi seorang pemuda tampan berusia 24 tahun, sementara Ibrahim telah berusia 67 tahun. Hari kematiannya pun tiba. Namun sebelum meninggal, dia telah menyiapkan kotak berisi buku yang selalu dia baca acap kali Jad berkonsultasi. Ibrahim menitipkannya kepada anak-anaknya untuk diberikan kepada Jad sebagai sebuah hadiah. Mendengar kematian Ibrahim, Jad sangat berduka dan hatinya begitu terguncang karena selama ini Ibrahim satu-satunya teman sejati bagi Jad. Dia selalu memberikan solusi atas semua masalah yang dihadapinya. Selama 17 tahun, Ibrahim selalu memperlakukan Jad dengan baik. Dia tak pernah memanggil Jad dengan "Hei Yahudi" atau "Hei kafir". Bahkan Ibrahim pun tidak pernah mengajak Jad kepada agama Islam. Hari berlalu, setiap kali tertimpa masalah, dia selalu teringat Ibrahim. Jad pun kemudian mencoba membuka halaman buku pemberian Ibrahim. Namun buku tersebut berbahasa Arab, Jad tak bisa membacanya. Dia pun pergi menemui salah satu temannya yang berkebangsaan Tunisia. Jad meminta temannya tersebut untuk membaca 2 lembar dari buku tersebut, persis seperti apa yang biasa Ibrahim lakukan untuk Jad. Teman Jad pun kemudian membaca dan menjelaskan arti 2 lembar dari buku yang dia baca kepada Jad. Ternyata apa yang dibaca sangat pas pada masalah yang tengah dihadapi Jad. Temannya pun memberikan solusi untuk masalah Jad. Rasa keingintahuannya terhadap buku itu pun tak bisa lagi dibendung. Ia pun menanyakan kepada kawannya, "Buku apakah ini?" tanyanya. Temannya pun menjawab, "Ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam," ujarnya. Jad tak percaya sekaligus merasa kagum.
Jad pun kembali bertanya, bagaimana cara menjadi seorang muslim? Temannya menjawab dengan mengucapkan syahadat dan mengikuti syariat. Jad pun memeluk agama Islam. Setelah menjadi muslim, Jad mengubah namanya menjadi Jadullah Al-Qur'ani. Nama tersebut diambil sebagai ungkapan penghormatan kepada Al-Quran yang begitu istimewa dan mampu menjawab semua permasalahan hidupnya selama ini. Sejak itu, Jad memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajaran yang ada pada Al-Quran. Suatu hari, Jadullah membuka halaman Al-Quran pemberian Ibrahim dan menemukan sebuah lembaran. Lembaran tersebut bergambar peta dunia, ditandatangani Ibrahim dan bertuliskan surah An-Nahl ayat 125. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jad pun kemudian yakin bahwa lembaran tersebut merupakan keinginan Ibrahim untuk dilaksanakan oleh Jad. Jad pun meninggalkan Eropa dan pergi berdakwah ke negara-negara Afrika. Salah satu negara yang dikunjunginya yakni Kenya di bagian selatan Sudan, di mana mayoritas penduduk negara tersebut beragama Kristen. Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zolo. Jumlah ini hanya dari satu suku tersebut, belum lagi suku lain yang berhasil dia islamkan. Jumlah itu sungguh mengejutkan. Kami mencoba melacak ke sumber lain di internet. Dr. Sofwat Hijazi, salah seorang dai kondang Mesir, suatu saat mengikuti sebuah seminar di London membahas problematika Darfur, Sudan, serta solusi penanganan dari kristenisasi. Sofwat berjumpa dengan salah satu pimpinan suku Zolo. Saat ditanya, apakah dia memeluk Islam melalui Jadullah Al-Qur'ani? Dia menjawab, tidak. Namun ia memeluk Islam melalui orang yang diislamkan oleh Jadullah Al-Qur'ani. Menurut Hidayatullah.com, cerita Jadullah ini merupakan kisah nyata yang bersumber dari catatan almarhum Syekh Imad Ifat yang dijuluki sebagai Syekh kaum revolusioner Mesir. Beliau adalah seorang ulama Al-Azhar dan anggota lembaga fatwa Mesir yang ditembak syahid dalam sebuah insiden di Kairo pada hari Jumat 16 Desember 2011 silam. Wallahu a'lam.